Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari Penjas 5B, NIM 180462, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 2, yaitu demam, kejang, lalu epilepsi, dan pingsan. Oke, lanjut saja. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu demam. Nah, di sini demam ini itu sebenarnya demam bukanlah merupakan suatu penyakit yang serius, akan tetapi demam itu lebih ke arah dimana tubuh kita itu merespon karena adanya sesuatu hal yang salah dalam tubuh kita. Contoh apa? Selain itu juga demam itu bisa menjadi sinyal karena adanya suatu reaksi yang tidak baik di dalam diri kita. Nah, contoh misalnya ketika corona ini misalnya, sebenarnya batuk atau apa sebenarnya demam yang dihasilkan oleh yang menjadi apa namanya demam yang menjadi gejala corona itu sebenarnya itu adalah suatu rangsangan ketika bakteri coronavirus disease ini tuh eh apa ya namanya eh kalau analogikannya itu berantem dengan imun di dalam tubuh kita, dan akhirnya itu reaksi yang dimunculkan oleh tubuh kita itu adalah demam, dan itu bagus untuk agar kita lebih memperhatikan kembali asupan nutrisi, makanan, dan apa dan apa dan kesehatan dalam diri kita. Nah, lalu untuk pencegahannya atau penanganannya yaitu dengan cara dikompres dengan menggunakan air hangat. Kenapa harus dikompres dengan menggunakan air hangat? Karena air hangat berfungsi untuk mengelap keringat yang ada, yang dimana kalau misalkan tidak karena suhu badannya panas, lalu akhirnya keringat muncul, akan tetapi keringat tersebut tidak dihapus atau tidak diusap, maka nantinya itu akan menghambat pertukarannya udara dan suhu tubuh begitu. Lalu banyak memberikan air mineral atau air putih agar meredam suhu yang ada dalam tubuh gitu kan. Dan juga air putih juga baik untuk metabolisme dalam tubuh. Lalu selanjutnya, jika misalkan kita terkena demam, jangan pernah untuk atau bukan jangan pernah sih, sebenarnya hindari agar tidak menutupi sebagian tubuh kita dengan pakaian yang tebal. Nah, kenapa? Karena itu bisa mengakibatkan atau bisa menghambat pertukarannya suhu dengan udara gitu. Lalu jika anak terlihat lemas atau dehidrasi, maka segeralah bawa ke rumah sakit. Nah, lalu yang kedua adalah kejang. Kejang itu merupakan suatu kekakuan tubuh yang diakibatkan kontraksi atau relaksi otot yang tidak terkendali. Penyebabnya beragam, ada epilepsi, keracunan makanan, keracunan alkohol, stroke, demam, infeksi, dan lain-lain. Untuk anak kecil, untuk anak kecil atau untuk anak usia dini, kejang-kejang itu bisa respon atau hasil selanjutnya atau tindakan lanjutnya dari ketika misalkan si anak terkena demam. Karena otot anak itu tidak mampu untuk menahan suhu tubuh, akhirnya dia menggigil karena suhu yang tidak stabil dalam diri kita, dan akhirnya menimbulkan kejang tersebut. Seperti itu. Kalau misalkan untuk orang dewasa, banyak yang mengindikasikan ketika misalkan orang tiba-tiba kejang, apalagi misalkan orang itu lagi sedang berada di kamar mandi, tiba-tiba jatuh kejang-kejang. Nah, itu mungkin ketika dibawa ke rumah sakit itu bisa jadi diindikasikan sebagai sebuah gejala stroke gitu. Ya, sebenarnya yang selanjutnya yaitu pertolongan pertama untuk korban kejang. Jangan usahakan agar ketika kita menghadapi orang yang menghadapi kekejangan, jangan pernah membiarkan si anak tersebut untuk melawan rasa kejang tersebut. Lalu jangan pernah berusaha untuk menyumpal mulut si anak. Lalu selanjutnya jangan pernah tetap untuk menjaga pernapasannya. Lalu yang selanjutnya adalah epilepsi.
Epilepsi itu merupakan suatu gangguan pada syaraf atau aktivitas yang menghambat otak gitu. Lalu impact apa ya? Hasil sadar apa bukan hasil sadar. Lalu akibatnya yaitu mengakibatkan kekakuan tubuh beberapa saat disertai kejang dan hilangnya kesadaran. Dan untuk gejalanya itu eh mulut berbusa, lalu setelah kejang biasanya hilang kesadaran atau kelelahan, lalu raut wajah yang berubah gitu. Untuk menghadapi anak yang mengalami epilepsi itu, jangan pernah panik ketika menghadapi anak yang epilepsi. Lalu jauhkanlah si anak dari benda-benda yang tajam, benda-benda keras, dan jauhkan dari tangga. Lalu setelah itu baringkan tubuhnya ke arah samping atau ke samping kanan atau samping kiri. Karena itu berfungsi untuk apa namanya? Agar si busa mulut yang keluar dari orang yang mengalami epilepsi itu tidak kembali ke dalam dan akhirnya menyumbat pernapasan. Dan fungsinya kita di baringan itu agar si buihnya itu keluar gitu. Lalu jika anak mengalami epilepsi yang cukup lama, maka disarankan agar lebih baiknya itu dibawa ke IGD gitu. Lalu selanjutnya untuk obat-obatan epilepsi sebenarnya udah banyak di di pasaran gitu. Maksudnya dalam artian kayak di apotik, klinik dan lain-lain gitu. Lalu selanjutnya itu ada pingsan. Pingsan itu hilangnya kesadaran karena berhentinya atau peredaran darah ke otak itu berkurang atau berhenti. Kalau misalkan berhenti sih itu lebih tepatnya mati gitu kan. Untuk gejalanya mungkin terdapat perasaan linglung, lalu pandangan yang sedikit mulai berkunang-kunang, lemas, lalu menguap, kurang respon, dan denyut nadi mulai melemah. Itu untuk pertolongan orang yang pingsan, itu bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Ya kalau misalkan pingsan itu otomatis kan kekurangan oksigen atau kekurangan darah yang mengalir ke otak gitu kan. Nah, alangkah baiknya itu dibawa ke ruangan lepas karena di situ terdapat banyak oksigen yang bisa memicu kembali peredaran dari si darah tersebut gitu. Lalu periksa respon penderita. Kalau misalkan responnya pingsan yang cenderung seperti apa gitu kan, yang ditakutnya mengkhawatirkan, itu lebih baik dibawa ke rumah sakit gitu kan. Lalu kalau ketika misalkan ada orang yang pingsan itu bagusnya itu dikasih benda-benda yang wangi kayak parfum, terus kayak kayu putih dan sebagainya. Lalu kalau misalkan untuk pengalaman saya sendiri melihat orang yang mengalami pingsan itu, orang yang pingsan itu dia dipijit bagian kuku ujungnya. Seperti itu untuk penolongan orang yang mengalami pingsan. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.